Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah ma'asyiral muslimin, salat Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan izinnya kita masih diberikan kesempatan sampai pada detik ini untuk kembali bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah,
Kita juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, di dalam setiap aktivitas kita, dengan menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai manusia yang lemah tentunya, bahwa apa yang kita lakukan di setiap aktivitas dan langkah kita itu tidak akan dapat tercapai atau terlaksana tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memohon ampunan kepadanya, beristighfar kepadanya sebanyak-banyak istighfar, sebagai salah satu penghapus dosa-dosa kita. Karena sebagai manusia tentunya tempat salah dan dosa, sebagaimana pesan Rasulullah, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabuna, bahwa setiap Bani Adam itu adalah pernah atau tempat melakukan dosa dan kesalahan. Maka sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan diri-diri kita sebagai manusia yang penuh dosa, dan juga memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan amal-amal perbuatan kita yang mendatangkan mudarat dan mendatangkan dosa serta ketidakridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita bermohon kepada Allah pula, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa diberikan petunjuk dan tidak akan pernah disesatkannya. Karena barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menyesatkannya. Begitupun barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang makhluk pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada uswah kita, suri tauladan kita, manusia yang paling agung yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Tidak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri, kepada khususnya dan kepada para jamaah umumnya, senantiasa kita menjaga dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga ketakwaan dalam makna menjaga diri-diri kita, menjaga keluarga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu. Menjaga ketakwaan bermakna pula kita menggunakan umur kita yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan umur yang diberikan itu akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan dunia dalam kita bermuamalah, berhablum minan nas, tidak mencelakakan diri kita dan tidak mencelakakan orang lain. Sedangkan kemaslahatan akhirat senantiasa kita menjaga ibadah-ibadah kita sebagai hamba Allah dengan ibadah-ibadah wajib, ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah,
Beliau mengatakan makhluk itu akan mati dan punya ajal masing-masing. Bila ajal itu telah tiba, berarti maka rezekinya telah habis di dunia dan amalan-amalan pun telah berakhir. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah memberikan umur kepada kita di dunia ini ada batasnya. Kita mungkin berangan-angan umur kita akan sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun lebih. Itu adalah angan-angan manusia. Tapi kita tidak akan tahu kapan ajal itu akan menjemput dan mendatangi kita. Dan Allah sudah peringatkan kepada kita pula sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza ajalahum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna, bahwa tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita sebagaimana dalam peringatannya dalam surat An-Nahl, ya. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang beriman, tentunya kita akan memanfaatkan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita dengan seoptimal mungkin mendatangkan kebaikan untuk diri kita, keluarga dan lingkungan sekitar. Mungkin waktu-waktu kita untuk aktivitas dunia itu hampir 80%. Sedangkan 20%-nya bisa jadi itu untuk aktivitas akhirat kita. Yang itu pun kalau tidak kita sempatkan, kita akan menjadi hamba yang alfa, menjadi hamba yang zalim, untuk tidak mengingat atau tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dengan umur yang sedikit ini, dengan umur yang terbatas ini, hendaknya kita memanfaatkan supaya kemaslahatan itu ada pada diri kita dan pada orang lain, keluarga serta umat. Jamaah yang tiap-tiap harinya waktunya berada di kantor dan hanya sedikit sekali berkumpul dengan keluarga, maka ketika kita berkumpul dengan keluarga, itulah waktu yang tepat untuk kita manfaatkan, menjadikan keluarga kita, mendidik anak kita, istri kita menjadi keluarga surga, keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berkumpul pulang ke rumah dengan anak istri kita, kita akan teringat bahwa waktu ini tidaklah banyak. Ketika kita bertemu dengan istri kita nasihati, kita ajarkan dengan anak kita berikan bimbingan tentang akhirat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis Rasulullah SAW dalam kitabnya Bukhari Muslim dan halaman 654 dan 2643, Rasulullah SAW berpesan kepada kita yang konteks hadisnya sebagai berikut. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah atau alaqah selama 40 hari.
kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, serta kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan sehingga dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan beliau terkait dengan hadis ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kehendak, mempunyai kekuasaan. Semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah, qadarullah. Manusia hanya berikhtiar dan berusaha. Untuk itu salah satu yang bisa merubah takdir kita adalah dengan doa dan ikhtiar. Ketika umur kita berkah, ketika kita menginginkan kehidupan usia kita mendapatkan berkah, salah satunya adalah dengan silaturahim. Salah satu contoh supaya Allah mengubah takdir kita, umur kita menjadi panjang dan berkah, salah satunya dengan silaturahim. Maka dengan silaturahim Allah akan memperpanjang umur kita, akan menambah rezeki, akan meridhoi langkah-langkah kita. Silaturahim dalam artian kita tidak hanya menyambangi atau mengunjungi saudara kita. Makna konsep silaturahim mulai dari kita mendoakan saudara kita, membantu saudara kita, menolong saudara kita yang kesusahan. Itu adalah makna silaturahim. Bahkan tersenyum kepada saudara kita di tengah jalan itu adalah silaturahim kita. Silaturahim yang utama adalah kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, sanak saudara kita. Itu adalah silaturahim yang paling utama. Bagi kita yang masih mempunyai orang tua, adalah suatu kewajiban yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bisa mensilaturahimi beliau. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kehendak Allah kepada hambanya. Ketika Allah sudah mentakdirkan kita sebagai ahli surga, insya Allah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa istiqomah dalam din ini. Yang qalibal qulubi sabit qulbi ala din. Itu doa kita sehari-hari supaya Allah memberikan istiqomah, memberikan keteguhan kepada kita untuk tetap dalam din Islam ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana umur, sebagaimana ajal dan rezeki, itu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah memberikan pesan kepada kita dalam suatu hadisnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ibnu Majah. Beliau berpesan, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Dalam hadis Musnad Ibnu Abi, sesungguhnya Ruh Kudus atau Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya, dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki.
Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, rezeki di sisi Allah itu tidak akan bisa dicapai atau tidak akan bisa diraih kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita cenderung tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan justru melakukan perbuatan maksiat, tetapi saat itu kita terpenuhi kebutuhan kita semua, baik itu secara materi, keinginannya, kepuasan, Allah memberikan bergelimang rezeki kepada kita. Ketahuilah bahwa itu sebenarnya bukan rezeki, tapi itu adalah istijrat, yang itu nanti akan dipertanggungjawabkan, atau suatu saat tiba-tiba Allah akan mendatangkan azabnya kepada kita. Kita mungkin dapat harta yang banyak dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Bertumpuk harta kita kumpulkan, sampai-sampai kita lupa bahwa itu adalah dari jalan yang tidak benar. Maka suatu saat dengan istijrat, Allah akan menghukum kita dengan harta yang tidak benar itu. Itulah jamaah rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menjadi seorang yang ajmilu fit thalib, ya. Mengais rezeki dengan cara yang baik, ya. Yaitu dengan senantiasa memperhatikan dan mematuhi perintah Allah dalam hal mencari kehidupan serta mengais rezeki ini, dan tidak mencelakakan diri kita ataupun orang lain yang itu disebabkan oleh kita karena kita dalam mencari rezeki salah dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pesan terakhir, ya, Rasulullah memesankan kepada umatnya bahwa Nabi SAW itu menggabungkan antara maslahat dunia dan akhirat. Beliau berwasiat dalam suatu hadis, ya, yang itu biasa diulang-ulang, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Jadi nikmat dan kelezatan akhirat itu bisa diraih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ketenangan hati kita, ya, ketentraman jiwa kita, ya, dalam tidak rakus dan tidak serakah pada dunia, itu mendatangkan kita, menjadikan hati kita aman. Tidak ada rasa letih dan tidak ada rasa capek dalam mengejar dunia. Itu bisa diraih atau kita laksanakan ketika kita memperbagus amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dibimbing Allah, ya, senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menampaki kehidupan ini dalam mengais rezeki di dunia ini, ya, secara ajmilu fit thalib, mengais rezeki dengan cara yang baik, dan itu mendatangkan kebaikan kita, mudah-mudahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam fa'afhamana bi syari'ati nabiyyina karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun ittaqillah haitsu ma kunta. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Allah aidan,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir wali walidayya Allahumma fir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.